Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekarang kita ada sesi perulungan sedikit ya dari materi-materi yang kita pelajari, yaitu realita, observasi, dan pengetahuan. Ya, kita definisikan dulu apa itu masing-masingnya ya. Jadi realita itu ya sesuatu yang sebenarnya terjadi atau sesuatu yang benar. Realita ini tidak peduli ada pengamat atau tidak, ya seperti itu. Nah, pengamat ini adalah seseorang yang mencoba melihat sesuatu dari realita. Ada yang terlihat, ada yang tidak terlihat, gitu kan. Kemudian dari hasil pengamatan ini menjadi sebuah pengetahuan. Ya. Yang misal contoh realita itu apa namanya? Misal kemarin saya makan ya, observer. Ada yang melihat atau ada yang apa? Atau tidak ada yang melihat, ya saya makan gitu. Itu menjadi pengetahuan. Kalau saya makan, bisa aja sebenarnya saya juga lagi mimpi makan gitu, tapi oh ternyata saya makan tapi cuma mimpi doang. Jadi nggak tahu kan sebenarnya, karena saya juga seorang observer, saya sendiri observer. Realita ini nggak ada observer, tetap seperti itu. Observer ini juga mempersepsi sesuatu dari realita itu, jadi nggak bisa dia mengcapture atau mendapatkan kesemua dari realita ini. Bisa jadi persepsinya juga salah. Ada yang terlihat, ada yang tidak terlihat, sudah pasti karena kita terbatas waktu dan tempat. Misalnya di ruangan ini saya lihat sesuatu, saya tidak bisa lihat sesuatu di ruangan sebelah. Itu adalah realita juga, cuma saya tidak bisa mengamatinya gitu. Dan apa yang diamati itu menjadi pengetahuan. Pengetahuan itu menjadi apa yang dituliskan di buku menjadi model-model. Kalau contoh dari hal yang baru kita pelajari, ya tidak ada pengamatan yang sempurna. Jadi pengamatan orang Babylon kuno yang kita pelajari di fenomena geosentrik ini, ya dari pengamatan pergerakan matahari, pergerakan bulan, pergerakan planet, mereka menganggap bumi ini pusat alam semesta, which is nggak ada salahnya gitu, karena mereka kan nggak mempedulikan tentang massa dari benda-benda langit ini. Jadi mereka belum tahu ada hukum gravitasi, misal sesuatu mengelilingi sesuatu yang masanya lebih besar. Berdasarkan model ini, ya sesuai dengan apa yang kamera gunakan, sesuai dengan pengetahuan apa yang ada pada mereka mengamati realita dan mereka menghasilkan suatu pengetahuan yang konsisten dengan kamera yang mereka gunakan. Terus berdasarkan pengamatan berikutnya dari Tycho Brahe dengan teleskop gitu ya, ternyata kok lebih pas modelnya kalau bumi yang mengelilingi matahari. Ini karena dia punya teleskop yang lebih akurat, mungkin lebih presisi daripada teleskop orang Babylon kuno. Atau mungkin Babylon kuno hanya pakai mata, Tycho Brahe mulai pakai teleskop. Terus kita lebih canggih lagi sekarang astronomi modern, matahari memodelkan mengelilingi pusat Bima Sakti gitu kan. Jadi ya kayak apa, pengetahuan ini bisa berubah gitu. Bahkan pengetahuan ini bisa berubah kan. Apa yang kita tahu ini bisa berubah, tapi realita ya tetap. Realita nggak berubah. Apa yang kita pahami dari realita itu yang berubah gitu kan. Nah, for notes juga ya. Jadi informasi itu didapat dari observer kan, observasi atau pengamatan gitu ya. Ya pengamatan ini ya. Nah, kemudian menjadi pengetahuan. Ya for notes juga tidak semua info ini kita amati langsung gitu. Misal kita nggak pernah pakai teleskop mungkin untuk mengamati gerakan matahari dalam sehari-hari atau gerakan bulan atau gerakan planet, nggak pernah kita ukur pakai data plot kayak gitu. Kita cuma lihat di langit aja, itu pun jarang-jarang kan. Atau di stellarium, cuma simulasi. Nah, yang kedua itu ada yang namanya transmisi pengetahuan gitu. Jadi ini adalah, misal ini adalah para saintis gitu ya. Misal orang Babylon kuno atau Tycho Brahe, mereka mendapatkan pengetahuan dari hasil observasi langsung dari realita. Nah, kita ini mungkin hanya dapat informasi aja. Misal bumi bulat ya, misal bumi bulat. Ada orang NASA yang pernah keluar angkasa, dia lihat dari luar angkasa, oh bumi itu bulat gitu. Terus jadi pengetahuan, terus disampaikan ke kita, bumi itu bulat. Nah, kita nih ya membuat suatu judgement dari observasi tadi kan.
Apakah informernya jujur? Apakah informasinya masuk akal gitu kan? Kalau informer itu kita percaya dia jujur, ya udah kita terima informasi itu benar. Kalau jujur tapi informasi tidak masuk akal, ini sulit ya. Bisa aja dia jujur kan, informasi itu tidak masuk akal karena mungkin kita belum paham juga. Kalau informer tidak jujur, informasinya masuk akal, bisa jadi benar gitu. Nah berarti kan informasi sebenarnya baru bisa diterima 100% kalau dua-duanya masuk ya, informernya jujur, informasinya juga masuk akal gitu. Nah, realita ini ada yang terlihat, ada yang tidak terlihat itu. Bisa nggak sih kita men-capture realita ini atau mendapatkan suatu potret dari realita? Padahal by definition tadi observer atau informer itu terbatas waktu dan tempat. Alat yang digunakan juga terbatas. Misal mata kita cuma bisa melihat panjang gelombang visual ya kalau nanti udah belajar lagi. Tidak bisa melihat panjang gelombang radio atau panjang gelombang X atau gamma. Cahaya yang dilihat dari luar angkasa cuma sedikit yang bisa dilihat oleh mata kita. Misal, dan kita juga nggak bisa melihat kejadian di masa depan, di masa lalu. Jadi banyak yang tidak tercapture oleh kita sebagai pengamat gitu. Nah, bahkan ilmu yang kita dapatkan itu sebagian besar ya adalah ilmu yang didapat dari orang lain gitu. Jadi pengetahuan yang ditransmisikan bukan dari hasil pengamatan kita sendiri. Seorang saintis atau ilmuwan atau pengamat mengamati, dia mendapatkan informasi, kemudian sampaikan kepada kita. Nah, bisa nggak sih kita capture realita ya, kembali lagi. Observer ini selalu dia tidak sempurna. By definition dia nggak bisa sebenarnya mengcapture realita itu karena ya, dia terbatas. Realita ini nggak mungkin di-capture oleh manusia. Kalau manusia mau mendapatkan sesuatu potret dari realita ini, maka realita ini harus diungkapkan oleh sesuatu, ya kalau memang ada ya, yang mengetahui semua hal secara menyeluruh, yang mengetahui semua realita tadi. Nah ini suatu pengungkapan atau suatu wahyu menjadi suatu pengetahuan gitu. Jadi harus diungkapkan secara langsung. Kalau dari hasil pengamatan pasti tidak bisa karena pengamat tidak ada yang sempurna. Jadi realita ini diungkapkan menjadi sebuah pengetahuan gitu. Nah, bagaimana kita mengetes realita tadi? Ya sama aja kayak kita mengetes pengetahuan yang didapat dari seorang observer ya. Kalau sebelumnya kita mengetes informasi dari observer, apakah informer jujur, apakah informasi masuk akal, ya kita juga bisa ngetes realita ini dengan yang sama gitu. Jadi realita ini ya pada seorang informer. Nah, informer ini juga harus pilihan ya, karena tadi apakah informer jujur atau tidak jujur, karena realita ini katakanlah diungkapkan ke semua orang, ya kita kan nggak tahu orang itu jujur atau nggak jujur. Nanti kita jadi nggak bisa bedain mana yang realita, mana yang bukan gitu. Sulit nantinya. Makanya realita ini hanya diungkapkan kepada orang-orang yang memang jujur, punya track record yang bagus. Kemudian informer ini memberikan informasi kepada kita sehingga kita bisa menilai dari dua hal tadi, apakah penyampaian informasi ini seorang yang jujur, apakah informasinya masuk akal juga gitu kan. Apakah informasinya konsisten, ada suatu ketidakkonsistenan. Suatu realita itu pasti bisa dilihat kebenarannya gitu dari si realitanya itu sendiri. Nah, ini jadi kita sudah transcend ya. Jadi kita sebagai saintis itu sebenarnya kalau hanya mengandalkan observasi, kita tidak akan bisa bilang misalnya 100% saya yakin bahwa bumi itu bulat gitu. Itu terlalu sombong gitu, Bu. Karena kita nggak bisa mempunyai instrumen yang luar biasa gitu yang bisa mengcapture realita. Kita bisa membilang hanya berdasarkan hasil observasi yang saya lakukan, maka saya mencapai kesimpulan bahwa bumi itu bulat. Observasi yang saya lakukan instrumennya juga terbatas, sehingga ya ini kesimpulan yang bisa kami dapat dari hasil observasi yang kami lakukan kayak gitu. Beda lagi dengan realita ini gitu. Kalau realita ini bisa di state dengan 100% kepastian. Ya kayak misalnya manusia pasti mati, tapi itu kan realita yang kita semua sudah tahu gitu ya.
manusia pasti mati. Itu suatu realita yang tidak butuh pengamatan. Ada lagi realita-realita lain yang hanya diungkapkan dengan wahyu. Kalau nggak ada wahyu ini, kita nggak akan bisa tahu. Nah, kita bisa ngecek realita itu benar atau tidak, ya dicek. Apakah wahyu ini ada sesuatu yang janggal atau tidak? Apakah yang menyampaikan ini orang yang benar atau orang yang suka bohong? Gitu aja. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.